Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan praktikum kali ini, kita akan mulai menggunakan Python sebagai alat utama dalam komputasi numerik, khususnya dalam konteks teknik elektro. Perlu saya tekankan bahwa apa yang kita pelajari hari ini bukan sekadar belajar coding, tetapi kita sedang membangun kemampuan analisis teknik berbasis komputasi, yang saat ini menjadi kebutuhan utama di industri. Di dunia kerja, engineer tidak lagi menghitung secara manual, tetapi menggunakan tools seperti Python untuk analisis sistem tenaga, monitoring energi, simulasi sistem kontrol, pengolahan data sensor, pengantar praktikum Python dan Jupyter Notebook. Mahasiswa perlu memahami bahwa Python bukan sekadar bahasa pemrograman, tetapi merupakan platform komputasi teknik. Dalam industri teknik elektro, Python digunakan untuk analisis load flow, monitoring SCADA, machine learning untuk prediksi beban, analisis harmonisa. Jadi sejak awal, mindset mahasiswa harus berubah. Python adalah alat engineering, bukan sekadar coding. Tujuan praktikum, capaian pembelajaran. Namun jika kita kembangkan, tujuan sebenarnya bukan hanya bisa install Python, bisa menjalankan program, tetapi yang lebih penting, mahasiswa mampu menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah teknik. Contohnya, menghitung konsumsi energi, menganalisis data beban, memvisualisasikan sistem listrik, tools yang digunakan. Namun dalam praktik industri, Python engine utama perhitungan, NumPy seperti kalkulator teknik, Matplotlib seperti alat ukur visual, Jupyter seperti lab digital, dan satu hal penting yang ditulis di slide. Google adalah teman terbaik. Di industri, engineer juga mencari error, membaca dokumentasi, belajar mandiri. Instalasi Python terlihat sederhana, tetapi sangat krusial. Kesalahan kecil seperti tidak mencentang path bisa membuat Python tidak berjalan. Dalam dunia industri, hal seperti ini disebut environment setup problem. Jika environment salah, program tidak jalan, simulasi gagal, analisis tidak bisa dilakukan. Verifikasi Python, cara cek Python. Namun secara konsep, ini adalah proses validasi sistem. Dalam teknik elektro, validasi juga dilakukan pada sistem proteksi, sensor, alat ukur. Jadi konsep ini sebenarnya sama. Memastikan sistem siap digunakan. Kita belajar install library. Dalam dunia industri, NumPy digunakan untuk analisis data sensor, perhitungan matriks sistem tenaga, Matplotlib, monitoring grafik tegangan, analisis profil beban, Jupyter, laporan interaktif, analisis data real-time, menjalankan Jupyter Notebook. Secara konsep, Jupyter adalah lab virtual. Dalam industri, digunakan untuk data analisis, digunakan untuk machine learning, digunakan untuk prototyping sistem. Jadi mahasiswa harus terbiasa bekerja di environment ini. Konsep Jupyter ini sangat penting, karena dalam komputasi numerik, kita tidak langsung membuat program besar. Kita bekerja bertahap. Ini sama seperti di industri. Uji sistem per bagian, validasi tiap tahap, uji coba awal, terlihat sederhana, hanya print dan import. Namun ini adalah tahap, sistem readiness check. Dalam dunia nyata, sebelum sistem berjalan, dilakukan tes sederhana. Jika error di sini, berarti instalasi salah, library belum siap, operasi dan array, fondasi komputasi numerik. NumPy array sangat penting. Dalam teknik elektro digunakan untuk analisis sinyal, perhitungan matriks jaringan listrik, simulasi sistem kontrol. Perlu dipahami, NumPy jauh lebih cepat dari list biasa. Visualisasi grafik fungsi. Dalam industri, grafik bukan sekadar visual. Grafik digunakan untuk monitoring tegangan, analisis beban, mendeteksi anomali sistem. Contoh, grafik beban harian, grafik arus motor, grafik frekuensi sistem, aplikasi teknik elektro. Ditampilkan contoh analisis daya. Dalam industri, ini digunakan untuk audit energi, perencanaan beban, efisiensi sistem. Grafik beban harian seperti di slide. Digunakan di PLN, industri manufaktur, smart grid. Latihan mahasiswa. Mahasiswa diminta membuat data, menganalisis, menyimpulkan. Ini melatih problem solving, analisis teknik, interpretasi data, troubleshooting. Dalam dunia kerja, 70% pekerjaan engineer adalah troubleshooting. Mahasiswa harus membaca error, mencari solusi, mencoba ulang. Mahasiswa sudah memiliki dasar komputasi.
dasar analisis data, dasar visualisasi. Ini adalah fondasi untuk metode numerik, control system, smart grid, IoT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mulai terbiasa menggunakan Python sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah teknik elektro. Kunci utama keberhasilan di mata kuliah ini adalah latihan, mencoba, dan tidak takut error, karena error adalah bagian dari proses belajar. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.